Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Maharani dengan NIM B1B2211083. Saya berasal dari program studi ilmu politik Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi. Meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau pergerakan perpecahan antar bangsa. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. Dengan adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan. Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Fenomena radikalisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif, dan penafsiran agama. Data terkini terkait ideologi negara yang diinginkan mahasiswa pernah dihasilkan dari penelitian aktivitas Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia tahun 2006 yang dimuat dalam koran Kompas 4 Maret 2008 halaman 2. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 4,5% mahasiswa tetap sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dilanjutkan 80% mahasiswa berikutnya lebih menyetujui syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Dan 15,5% sisanya memilih sosialisme sebagai acuan hidup. Paham radikalisme agama di Indonesia sebenarnya sudah mulai nampak sebelum negara Indonesia terbentuk. Kebijakan politik etis kolonial Belanda terhadap masyarakat Hindia Belanda memberi kesempatan pada haji-haji pribumi untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Dengan intensitas yang awalnya minim, kemudian mendekati awal abad 20 menjadi semakin bertambah. Banyak orang Nusantara yang juga belajar agama di Mekah. Pada saat itu, kondisi politik di Arab juga sedang mengalami pengolakan, yakni banyaknya munculnya gerakan pembaruan Islam yang ditokoi oleh Al-Afani, Rashid Rida, dan Muhammad Abduh. Gerakan ini mengangkat kembali ide pemurnian Islam atau puritanisme yang secara arti berdekatan dengan radikalisme Islam, namun konteksnya adalah untuk melawan penjajahan Eropa masa itu. Hasil dari pendidikan orang Nusantara tadi melahirkan tokoh seperti Ahmad Dahlan, Tahir Tamaluddin, Soekarti, dan beberapa tokoh lainnya yang kemudian menjadi tokoh pembaruan Islam yang berbeda dengan Islam tradisional. Dalam sudut pandang syariah, jihad merupakan bentuk usaha perlawanan terhadap mereka yang tidak beriman terhadap Islam. Jihad ini terkenal dengan sebutan jihad fisabilillah. Dengan
Dalam pandangan Imam Samudra, pernah harus dilakukan untuk pembalasan dari apa yang pernah dilakukan orang kafir terhadap umat muslim. Ia mengutip surat At-Taubah ayat 36, "Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasan Allah beserta orang-orang yang bertakwa." Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.